Halo semuanya, selamat datang di modul hari ini yang membahas tentang jenis-jenis analisa dalam melakukan perdagangan di dalam cryptocurrency. Kenapa aku share materi ini? Karena aku yakin banyak orang di sana yang belum tahu jenis-jenis dari analisa di cryptocurrency. Bahkan banyak banget nih yang aku lihat dia tuh melakukan transaksi tanpa menggunakan analisa apapun. Jadi dia bertransaksi itu pakai feeling. Kalau kayak gitu sih sama aja kayak kalian judi. Kalian nggak tahu apa yang sedang kalian lakukan, tidak ada manajemen resiko, jadi bener-bener tebak-tebakan lah. Makanya kalau kalian bertransaksi di dunia cryptocurrency, penting yang namanya analisa. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, yaitu jenis-jenis analisa dalam market cryptocurrency. Oke, sebelum itu kalian harus tahu dulu nih, ada 3 jenis analisa yang aku bakal share di modul ini. Ada narrative research, fundamental research, and technical research. Dari antara 3 analisa tersebut, menurutku yang paling memegang peranan adalah narrative research. Dia memegang 50% peranan di pergerakan harga suatu aset kripto. Yang kedua, ada analisa teknikal yang memegang peranan 30% dalam pergerakan suatu aset kripto. Dan terakhir, ada analisa fundamental yang memegang 20% peranan untuk pergerakan suatu aset kripto. Kita langsung aja masuk ke yang paling pertama, yaitu narrative research. Narrative research di cryptocurrency adalah metode yang digunakan untuk memahami bagaimana cerita atau narasi yang berkembang di sekitar kripto mempengaruhi cara orang berpikir, bertindak, atau berinvestasi dalam aset digital. Secara sederhana, ini seperti menganalisis cerita yang tersebar di media, sosial media, komunitas, atau bahkan influencer. Jadi mudahnya ini kayak berita gitu bro. Cerita-cerita ini bisa sangat mempengaruhi harga dan popularitas koin tertentu. Misalnya, jika ada narasi bahwa suatu koin akan menjadi masa depan uang, banyak yang mungkin percaya dan membeli koin itu, yang akhirnya bisa menaikkan harganya. Tapi jika narasi berubah menjadi negatif, harga koin bisa jatuh. Contoh nyatanya adalah bagaimana Elon Musk melalui tweetnya menciptakan narasi yang kuat tentang Bitcoin dan Dogecoin yang berdampak besar pada harga dan pandangan publik tentang dua koin ini. Seperti yang aku bilang tadi, narrative research itu kayak berita besar yang lewat gitu bro. Contohnya, pada awal bulan Februari 2021, Tesla, perusahaan mobil elektrik, membeli Bitcoin senilai 1,5 billion US dollar. Dengan rencana Bitcoin katanya mau dijadikan alat pembayaran. Dan harga Bitcoin meledak pada saat itu. Naiknya gila-gilaan banget. Dan masih banyak contoh lain sih sebenarnya, tapi dengan penjelasanku tadi aku yakin kalian udah pada ngerti. Lanjut ke yang kedua, yaitu analisa teknikal. Analisa teknikal dalam dunia cryptocurrency adalah cara untuk memprediksi harga koin dengan melihat data, harga volume, dan transaksi di masa lalu. Analisa ini fokus pada pola-pola atau tren di grafik harga untuk membantu membuat keputusan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual koin. Atau kalian pernah lihat gak orang yang tarik-tarik garis gitu? Nah, mudahnya analisa teknikal itu gitu dah. Dan biasanya alat yang digunakan itu seperti support and resistance, volume harga, pola candlestick, dan lain-lain. Lanjut ke yang ketiga, yaitu analisa fundamental. Analisa fundamental dalam dunia cryptocurrency adalah metode untuk menilai nilai intrinsik suatu aset kripto dengan menganalisis berbagai faktor ekonomi, keuangan, dan teknologi yang mempengaruhi kinerjanya. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah suatu aset kripto sedang overvalue atau undervalue. Jadi di sini kita mencari informasi atau mencari tahu tentang siapa developernya, apa projectnya, atau komunitasnya masih aktif atau enggak, atau apa masalah yang dipecahkan oleh koin tersebut. Dan masih sangat banyak lagi lah. Jadi seperti yang aku katakan tadi, naratif memegang peranan 50%, analisa teknikal memegang peranan 30%, dan analisa fundamental memegang peranan 20%. Tapi jangan mentang-mentang analisa fundamental peranannya cuma 20%, kalian beli koin tanpa analisa fundamental ya. Jadi di antara 3 analisa ini semuanya penting, semuanya saling melengkapi. Jadi kalau bisa sebelum kalian membeli suatu koin, kalian harus analisa ketiga faktor ini dulu. Aku yakin kalian ada yang nanya kayak gini, bro kenapa nggak lihat naratifnya aja, kan udah megang peranan 50%. Itu kan angka yang besar ya. Ya tanpa analisa teknikal yang pegang peranan cuma 30%, kalian tidak akan tahu di mana waktu yang tepat untuk membeli aset dan menjual aset. Dan juga tanpa analisa fundamental, kalian itu sebenarnya nggak tahu apa yang kalian investasikan. Jangan-jangan itu koin gorengan yang harga koinnya cuma digoreng aja. Jadi kayak koinnya itu sebenarnya nggak ada isinya, tapi malah diperjualbelikan. Kalian yakin yang kayak gitu tuh bakal bertahan lama? Aku sih enggak ya. Kalian hanya analisa teknikal dan fundamental saja, tanpa melihat naratif. Menurutku itu sama aja kayak kalian bangun bisnis yang sebenarnya nggak ada yang mau beli, karena naratif itu juga sangat penting. Jadi di antara 3 ini semuanya penting, semuanya saling melengkapi.
Gimana? Udah ngerti belum? Oke lah, sekian untuk modul hari ini karena aku rasa kalian udah pada ngerti untuk perbedaan di antara 3 analisa ini. Modulnya aku cukupkan di sini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton modul ini and see you.